البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عندك يا حنفيكم rukun iman yang ketiga apa? Al-iman bil kutub. Baik. Berapa kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan? 4 saja. Tidak, lalu berapa? Setiap nabi atau setiap rasul? Nah, kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan banyak. Tidaklah Allah mengutus seorang rasul kecuali Allah turunkan kepadanya Alkitab. Baik. Dan rasul-rasul Allah banyak. Di antaranya 25 yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan yang lainnya masih banyak yang kita tidak mengetahui namanya. Dalilnya apa? Bahwasanya setiap rasul diturunkan padanya Alkitab. Baik, ahsanta. Walaqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Majlis. Baik. Indak ya Iqbal. Sebutkan 4 yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari kitab-kitab yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an, Taurat, Injil, Zabur. Zabur diturunkan kepada siapa? Nabi Dawud alaihi salam. Taurat, Nabi Musa alaihi salam. Injil, Nabi Isa alaihi salam. Bolehkah pada zaman ini kita membaca Injil ataupun Taurat? Tidak boleh. Kenapa? Karena pada kitab tersebut telah dirubah-rubah dan telah dihapus dengan Al-Quran, sehingga tidak ada faedahnya. Bahkan bisa saja kita mendustakan apa yang ternyata itu belum dirubah, dan bisa saja kita membenarkan ternyata pada yang telah dirubah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari tatkala Umar radhiyallahu anhu membaca kitab yang dia dapat dari ahli kitab. Santai. Apa keyakinan ahli sunnati wal jamaah tentang Al-Quran? Indah ya Aba Yusuf. Bahwasanya Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Baik. Ini secara ringkas ya, dan insyaallah pada pembahasan akidah yang lebih tinggi akan ada penambahan, yaitu minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dalam Al-Quran kalamullah al-munazzal ghairu makhluk,
minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Yaitu Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Nah, berawal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah yang mengatakannya, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di akhir zaman, menjelang tegaknya hari kiamat. Akan Allah Subhanahu wa ta'ala ambil semuanya, sehingga semua mushaf-mushaf Al-Quran yang tertulis di mushaf-mushaf semuanya hilang, Allah Subhanahu wa ta'ala angkat. Demikian pula yang dihafal di dada-dada manusia semuanya diangkat kelak di akhir zaman, sehingga tidak tertinggal kecuali manusia-manusia yang paling buruk. Dan saat itulah tegak hari kiamat. Tapi sekarang kita masuk pada rukun iman yang berikutnya, yaitu rukun iman yang keberapa? Mukasyaf. Keempat, al-imanu bir-rusul. Iman terhadap Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman terhadap Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan salah satu rukun di antara rukun-rukun iman. Sebagaimana dalam hadis Jibril, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Mal iman?" Qala, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Rasulullah menyebutkan pada urutan yang keempat, yaitu beriman terhadap Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah ada suatu ummah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala utus kepada mereka Rasul. Sebagaimana Allah tegaskan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sebagaimana kami utus pada setiap umat seorang rasul, yang semuanya sama seruannya akhwanifillah, yaitu untuk menyeru kepada tauhid. Nah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Tidaklah utus pada suatu umat pun dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul untuk menyeru agar umatnya beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Sekarang kita masuk poin demi poin yang disebutkan di sini. Qala man huwa Abul Bashar? Siapa itu Abul Bashar? Bapaknya para manusia. Al-Bashar, penyebutan lain untuk al-insan, yaitu untuk manusia. Wal jawab Adam sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semuanya tentunya telah mengetahuinya, bahwasanya Nabiullah Adam adalah bapak semua manusia. Karena dialah yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan pertama kali dari tanah, kemudian kita semua adalah anak keturunan darinya. Wa dalilu hadits syafa'ah at-tawil an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dalilnya adalah hadis tentang syafa'ah yang panjang dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa fihi fayatuna Adam alaihi salam fayaquluna lahu anta Abul Bashar. Rawahu Bukhari wa Muslim. Nah, hadis ini panjang, ikhwan fillah, tentang kisah syafa'ah tatkala manusia secara keseluruhan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan matahari begitu dekat, ala qadri mil, dengan kadar 1 mil.
panasnya sangat menyengat bagi manusia yang berkumpul di sana, kecuali mereka-mereka yang mendapatkan naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi dengan lamanya mereka berdiri akhwanifillah semuanya saat itu, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Dalam surat apa ini? Indah ya Nabil Al-Mutaffifin. Nah, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari di mana manusia secara keseluruhan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan lamanya mereka berdiri akhwanifillah, maka manusia sebagiannya berkata kepada sebagian yang lain, mengusulkan untuk mendatangi para anbiya dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan, agar mereka meminta kepada Allah untuk disegerakan hisab. Dan yang didatangi pertama kali adalah Nabiullah Adam. Fayatuna Adam, sebagaimana di sini disebutkan. Maka mereka pun mendatangi Nabi Adam alaihi salam. Fayaqulun, dan mereka mengatakan, ya fayaqulun adalah mengatakan kepada Adam, anta abul bashar alladhi khalaqaka Allah biyadihi wa nafakha fika min ruhi. Alam tara ila ma nahnu fihi, alam tara ila ma qad balaghana. Mereka datang kepada Adam dan mengatakan, wahai Adam, sesungguhnya engkau adalah Abul Bashar, bapaknya semua manusia, yang Allah Subhanahu wa taala telah menciptakanmu dengan tangannya. Dan ini kemuliaan Adam, di mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan langsung dengan tangan Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala tiupkan pada Adam roh. Kemudian mereka meminta, setelah menjelaskan tentang keadaan mereka, tidakkah engkau melihat kepada apa yang menimpa kami? Yang telah kita rasakan semua. Isfa' lana ila rabbik, berilah syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Syahid dari hadis tersebut, penetapan bahwasanya Adam adalah Abul Bashar. Dan kisah tentang Adam alaihi salam termasuk kisah yang diulang-ulang di dalam Al-Quran, sebagaimana nanti akan disebutkan sebagiannya. Yang wajib untuk kita imani. Dan kemarin juga telah disebutkan sebagian berhubungan dengan kisah beliau bersama dengan Nabiullah Musa alaihi salam dalam soal 170, di mana Adam dihujat oleh Musa alaihi salam. Akan tetapi Adam berhasil untuk menjelaskan dan mematahkan hujatan dari Nabi Musa alaihi salam. Diambil dari kisah ini faedah apa yang dulu kita sebutkan? Endang ya Abu Mujahid. Yaitu tentang bolehnya berdalil dengan takdir atas suatu perbuatan dosa, atau ketergelinciran atau kemaksiatan yang dulu dia lakukan dan dia telah bertobat darinya. Ini syaratnya. Dia telah bertobat dari dosa tersebut, baru boleh mengatakan, engkau tidak boleh untuk mencelaku, atau apakah engkau ingin mencelaku terhadap suatu dosa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan aku terjatuh di dalamnya. Tapi syaratnya, dia telah bertobat
Adapun sebelum dia bertobat akhwanillah, maka tidak boleh dia berdalil dengan takdir. Nah, masih berkelimang dalam maksiat tersebut, diingatkan, dinasihati, kemudian ini kan takdir Allah. Nah, ini tentunya tidak benar. Adapun pembahasan setelahnya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang, karena ayat ini alhamdulillah. Nah, ayat yang berhubungan dengan mitsaq butuh penjelasan cukup panjang. Biidznillah azza wa jalla.